Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 109. Mazmur pasal 109 ini ditulis oleh Daud, khususnya ketika dia mengalami masa-masa paling pahit dalam hidupnya. Apa sesungguhnya masa paling menyesakkan yang dihadapi oleh Daud? Ternyata ketika dia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Ketika Daud melakukan hal yang baik, tapi mendapatkan respon atau balasan yang buruk. Maka di Mazmur pasal 109 ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah apa yang sedang menimpa Daud. Apa yang sedang terjadi kepada Daud sehingga dia mengalami kesesakan seperti itu. Dan bagian yang kedua adalah bagaimana dia menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah hakim yang adil. Dan yang ketiga adalah dia punya kepasrahan penuh dengan Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Bagian pertama kita jumpai di ayat yang pertama dengan ayat yang kelima. Daud menceritakan dengan sangat detail apa yang menimpa kepada dia. Kita baca ayat yang ketiga. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Dengan kata lain, Daud tidak bersalah. Tidak ada alasan yang bisa mempersalahkan Daud. Tetapi toh dia diserang. Dan kemudian kata-kata kebencian menyerang dia. Mungkin maksudnya adalah Daud digosipkan, Daud difitnah, sehingga nama Daud dirusak. Dia harus lari dalam pelarian seperti orang buronan yang melakukan kesalahan atau dosa yang sangat besar. Lalu kemudian ayat keempat, sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Ini lebih menyesalkan bagi Daud, karena Daud mengasihi, tapi sebagai balasannya dia justru dituduh. Sedang aku mendoakan mereka. Bayangkan, Daud mendoakan mereka. Daud memberkati mereka melalui doa-doanya. Tapi sebagai gantinya, bukan hal yang baik yang dia terima dari orang yang sudah didoakan. Justru mereka menyerang balik kehidupan Daud. Ayat yang kelima, mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Dan melakukan hal yang baik, tapi justru menerima hal yang jahat. Daud mengasihi, tapi dia menerima kebencian. Bukankah dalam hidup ini kita sering mengalami hal yang seperti itu? Orang Jawa bilang, ditulung malah mendong, ditolong, tapi orang yang menolong itu justru memukul balik kita yang sudah menolongnya. Dalam banyak kasus, hal yang seperti ini sering terjadi. Lalu bagaimana respon kita? Ada orang punya respon, dia menjadi marah, dia menjadi pahit, dia menjadi benci, bahkan dia menjadi dendam. Dan dia berusaha membalas dengan segala cara, supaya orang yang sudah menerima kebaikan, tapi menyerang balik itu, mengalami celaka. Lalu apa yang kita pelajari dari Mazmur Daud ini? Yang menarik adalah kalau Anda baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-25, sekalipun memang di dalam Mazmur Daud ini ada kata-kata yang mungkin kalau Anda tidak paham, seolah-olah Daud ini begitu pahit sehingga minta supaya Tuhan menghukum dia, mengutuk dia. Tapi kalau Anda pahami sebetulnya maksud daripada ayat-ayat ini bukan dibenarkan bahwa kita mengutuki orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi sebaliknya, ini berbicara soal menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu adil. Tuhan itu mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan mengerti kita sudah berbuat baik, tapi justru menerima hal yang jahat. Tuhan mengerti kita mencoba mengasihi, tapi justru orang yang kita kasih berbalik dan membenci kita. Tuhan mengerti itu semuanya. Daud tidak membalas dengan kekuatannya sendiri. Anda tidak akan pernah temukan bagaimana Daud berusaha membalas apa yang dilakukan Saul kepadanya. Bahkan Daud punya kesempatan sebetulnya untuk membunuh Saul. Tidak hanya sekali, Daud punya kesempatan 2 kali. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Saul. Sekali lagi, Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan hakim yang adil. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Jangan kita menggunakan tangan kita untuk membalas. Jangan gunakan kekuatan kita sendiri untuk kita meluapkan kebencian kita.
tapi belajarlah menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan di bagian yang ketiga atau yang terakhir di Mazmur ini, kita lihat bagaimana Daud punya penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang ke-26, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Daud hanya berkata, Tuhan kau tahu hatiku. Engkau tahu aku mencoba melakukan hal yang baik. Engkau tahu aku mencoba untuk mengasihi. Tapi kalaupun aku mendapat respon seperti ini, tolong aku, selamatkan aku oleh kasih setiamu. Maka saya mengajak Anda semuanya, kalau Anda hari-hari ini sedang terpuruk karena perlakuan orang-orang yang justru pernah Anda tolong, belajarlah untuk menyerah di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk percaya Tuhan tetap pegang kendali. Belajarlah untuk meyakini kasih setia Tuhan tetap dinyatakan buat saudara dan hidup saya. Jadi ada hal yang menarik yang kita bisa belajar dari Mazmur 109 ini. Saya berdoa hati Anda dipenuhi dengan kasih, sehingga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas hal yang buruk dan Anda membalasnya dengan buruk pula. Tapi mari berkati orang yang mencaci maki, kasihi musuh-musuh kita, lakukan kebaikan, bahkan kita diperlakukan tidak baik oleh mereka. Tuhan berkati.